Suami gue, Lu Yao, emang dari lahir punya cacat genetik. Selain anak perempuan yang dikasih sama mantan istrinya, Lu Xiao itu anak normal. Anak-anak dari perempuan lain yang lahirin buat dia. Nggak cuma semuanya cacat mental, tapi juga udah diurus habis sama keluarga Lu, termasuk anak laki-laki satu-satunya yang gue lahirin buat dia. Nggak beda juga, dibunuh hidup-hidup sama anak perempuannya. Ini Hao Luo kan anak kecil keluarga Lu. Kok pemakamannya kayak gini? Sederhana banget. Semua yang lo lihat hari ini, jangan sampai keluar dari mulut, ngerti nggak? Udah, lo pergi sana. Bu, semua barang peninggalan anak kecil udah ada di sini. Anak cacat, lo mau nggak? Kalau mau, ambil sendiri ke sini. Oh Yang, ini kan satu-satunya anak lo, sis. Ngapain teriak-teriak? Cuma anak cacat, mati ya mati aja. Cepet urus aja. Gue nggak mau anak gue. Lahirin anak laki-laki, terus kenapa? Ujung-ujungnya tetap cacat. Nenek, lihat tuh dia, bikin rumah jadi kacau banget. Bener-bener bikin kesel. Lo masih punya waktu setengah jam buat urus pemakaman. Kalau lewat, siap-siap kena aturan keluarga. Abis pemakaman, pergi ke Bucen ambil kompensasi 100 juta. Tanda tangan surat. Terus bersin barang lo, langsung cabut. Gue mau tetap di keluarga Lu buat balas dendam atas anak gue. Balikin sisi gue. Lo udah cukup bikin ribut belum? Asal lo setuju nggak cerai, baju duka yang gue pakai ini bisa lo urus sendiri. You kira lo bakal nyalahin gue gara-gara Sisi meninggal? Itu sisi sendiri yang kurang beruntung, nggak bisa nyalahin orang lain. Daripada jadi ibu hamil yang terus hidup di masa lalu, mending manfaatin waktu buat lahirin anak laki-laki yang pinter sama. Sisi, liatin baik-baik. Mama pasti bakal nganterin sendiri orang yang bunuh lo, Masuk Neraka. Sistem keberuntungan udah aktif. Setelah Sisi meninggal, awalnya gue pengen ikut Sisi pergi aja, tapi nggak nyangka. Selamat, host berhasil aktifin sistem keberuntungan. Selama lo pakai sistem keberuntungan buat lahirin anak buat Lu ya, tugas lo dianggap nggak cuma dapat kekayaan tanpa batas. Lo juga bisa pakai sistem ini buat balas dendam. Lo mau lahirin berapa anak? Bisa sesuka hati, bisa juga ganti-ganti jenis kelamin sama tingkat kecerdasan mereka. Gue mau balas dendam buat anak gue, jadi harus selesain tugas dulu. Silakan pilih jenis kelamin, penampilan, kecerdasan, dan lain-lain. Anak laki-laki, kecerdasan tinggi. Host berhasil pembuahan. Lu Yao, walaupun Jen lo bermasalah, gue tetap bisa hamil anak normal. Gue kira lo bakal ambil duit terus cabut dari keluarga lu. Nggak nyangka, anak lo udah meninggal. Masih aja diem nggak berani protes, dasar pengecut. Malah berani godain gue. Hak, jangan-jangan lo mau lahirin anak cacat lagi buat dia? Gue lakuin semua ini buat lo, tau nggak? Coba pikir. Cepet lahirin adik cowok yang pinter buat lo. Masa lo sendirian yang warisin harta keluarga lu segede ini? Lo
Lo bener-bener nogak kapok ya. Jangan-jangan lo udah lupa. Gimana anak cacat itu bisa mati? Gue nggak masalah ngelakuin lagi. Fire lo K-Pak. Tentu aja gue nggak lupa. Makanya gue putusin. Wait lo, cepet lahirin adik cowok yang pintar. Fire dia rebut semua. Kasih sayang keluarga lu dari lo. Fire dia rebut semua. Status pewaris keluarga lu dari lo. Hahaha, lo lupain aja mimpi itu. Lo nggak bakal bisa lahirin. Pewaris keluarga lu cuma gue. Pak, tolongin gue, perempuan ini. Dia mukulin gue. Gini nih, baru bener kalau abis dipukul. Sulevei, lo ngapain sih? Siang-siang, lo nggak apa-apa kan? Pak. Dia barusan gara-gara anak cacat yang udah meninggal itu. Mukulin gue. Sulevei. Daripada lo dendam sama siang-siang, mending pikirin gimana bisa lahirin anak normal buat keluarga lu. Ada apa sih? Siapa lagi yang nindas cucu gue? Dulu, gue di keluarga lu selalu ditindas sama lu siang. Tapi gue tahan-tahan aja. Sekarang gue nggak bakal tahan lagi. Ma, siang-siang doang gue. Biar nggak bisa lahirin anak normal buat keluarga lu. Masa gue nggak boleh mukulin dia? Anak normal aja nggak bisa lahirin. Mazi Berani, Mukuling Xiang Xiang. Sekarang juga keluar dari keluarga lu. Pak, kalau perempuan ini nggak bisa lahirin anak normal buat lo, mending langsung usir aja. Gue nggak mau pergi. Gue mau lahirin anak cowok yang pinter buat lu Yao. Buat balas dendam atas anak gue. Yao, gue bisa lahirin anak normal buat lo. Lu Yao, selain Lu Xiao, nggak pernah punya anak normal lagi. Dia bahkan sampai mimpi pengen banget punya anak cowok yang normal. Buat warisan usaha keluarga. Pak, jangan percaya sama dia. Mana mungkin dia bisa lahirin anak normal buat lo. Hal kayak gitu nggak bisa cuma ngomong doang. Lo udah lahirin anak cacat. Gimana gue bisa percaya lagi sama lo? Percaya aja sama gue beneran bisa kok. Nanti kalau ternyata nggak bisa lahirin, baru deh lo usir gue. Dasar perempuan murahan, lo nipu doang. Beneran bisa? Iya, gue janji kok. Kalau beneran bisa lahirin. Nanti, Keluarga Lubakal Anggap Elo Sebagi Menantu. Ok. Gue kasih kesempatan sekali lagi. Pak, jangan percaya sama dia. Dia menipu lo. Siang-siang, gue tahu. Selama ini, lo takut banget ada adik cowok yang rebut status lo sebagai pewaris. Tapi tenang aja, gue nggak bakal biarin dia rebut dari lo. Lo udah cukup. Bisa atau enggaknya lahirin anak normal, nanti juga ketahuan. Kalau dia beneran bisa lahirin anak cowok yang normal, berarti nanti pewaris keluarga lu ya dia. Lu Xiang, lo pengen banget jadi pewaris? Gue nggak bakal kasih lo dapetin itu. Tapi gue punya satu permintaan. Supaya bisa lahirin anak cowok yang normal buat keluarga lu, gue butuh bantuan siang-siang. Lo bilang mau bantu. Maksudnya suruh Xiang datang buat nganterin si bodoh itu pergi ya? Tentu aja. Siang-siang kan bintang utamanya hari ini. Master Lin, gue belum pernah lihat lo naruh jimat keselamatan di makam. Kali ini lo siapin ginian buat apa sih? Lo nggak tahu aja. Alasan kenapa lo nggak punya anak laki-laki yang normal, itu karena lo nggak punya keturunan. Doa tulus itu penting banget, selama anak lo cewek di sini. Tulus berlutut 7 jam, zuyut 700 kali. Nggak sampai 7 hari. Lo bakal dapat kabar bahagia. Dari mana nih penipu? Berani banget ngomong ngawur. Xiang Jenggon kurang ajar. Master Lin itu, tamu kehormatan keluarga lu. Pak, gue nggak mau sujud buat dia. Siang-siang, selama ini gue sayang banget sama lo. Masa lo nggak bisa sedikit berkorban sih? Semua demi masa depan keluarga lu. Tapi berlutut 7 jam, gue nggak bakal kuat. Zing lo, beneran nggak mau? Gue kasih lo adik cowok yang sehat? 7 jam, kurang semenit aja nggak boleh. Ini nggak bisa ditawar. Ayo sana. Ingat sujudnya. Sisi, ini baru awal. Mama nggak bakal ngelepasin mereka.
Sayang, mulai hari ini, kita dukung lo. Kalau lo bisa kasih keluarga lu anak cowok yang pinter, gue nggak bakal rugiin lo. Perhatiin, nona besar, kalau waktunya belum cukup, nggak boleh berdiri. Iya. Jimat keberuntungan ini jangan sampai dibawa pergi. Kalau dibawa, semuanya sia-sia. Ingat baik-baik. Su Lewei, tunggu aja lo. Master Lin aktingnya lumayan juga. Orang keluarga lu. Nggak ada satupun yang gue mau, ya ampun. Hahaha. Bu, gue ini orang kepercayaan keluarga lu. Lo nggak takut gue laporin lo? Master Lin, feng shui rumah lu katanya bagus-bagus aja. Masa lo bisa salah sih? Gue udah cek latar belakang lo. Kita emang satu jalur. Kayaknya, lo beneran sujud dengan serius di makam si... Su Lewei, gue kasih tahu ya. Jangan terlalu senang dulu. Kalau lo nggak bisa kasih bokap gue, anak yang lo pasti bakal diusir sama bokap gue. Lo sempet-sempetnya ngurusin gue di sini. Bisa nggak lo kasih bokap lo anak yang normal? Mending lo urusin diri lo sendiri deh. Gue kasih tahu ya. Lo nggak mungkin bisa lahirin anak yang normal. Soalnya gen bokap gue bermasalah. Gen bokap lo bermasalah. Terus kenapa lo nggak bermasalah? Emang udah nasib. Udah takdir. Bokap gue cuma bisa punya gue satu-satunya anak cewek. Gue ini satu-satunya yang beruntung. Gitu ya. Kalau gitu, gue mau lihat, anak yang beruntung itu akhirnya gimana. Oak, berani-beraninya lo bawa pulang ini diam-diam. Gue sekarang juga bilang ke bokap gue. Nggak usah lo teriak. Gue bantu teriakin. Sayang, siang-siang bawa pulang jimat keselamatan. Siang-siang, Master Lin udah bilang, jimat di makam si nggak boleh diganggu. Sekarang lo bawa pulang. Lo beneran nggak mau gue kasih bokap lo, anak yang normal? Lucian, gue suruh lo sujud hari ini, buat lanjutin keturunan keluarga lu. Meskipun lo sebel banget, jangan balas dendam pakai cara begini. Wei ya. Pak, bukan gue. Dia sendiri yang ambil. Siang-siang, kok lo bisa ngomong gitu sih? Gue tulus banget. Cuma pengen kasih bokap lo anak yang normal. Gue nggak mungkin lakuin hal kayak gini. Pak, diam dulu. Lucian, gue selama ini terlalu manjain lo. Jadinya lo jadi senaknya gini. Gue lihat sendiri lo dorong Wei sambil pegang barang itu. Masih aja ngeles. Mulai sekarang, gue bakal matiin semua kartu lo. Pergi ke aula leluhur, sujud di sana sambil introspeksi. Kapan udah sadar, baru boleh ketemu bokap gue. Su Lewei, gue bener-bener salah nilai lo. Lo jauh lebih susah dihadapi daripada cewek-cewek bokap gue sebelumnya. Kalau lo tahu diri, mending lo kemas barang lo sendiri. Cabut dari keluarga lu. Kalau enggak, gue bakal bikin lo. Kayak anak bodoh lo itu. Nggak bakal selamat. Ziang. Lo sujud lama banget di makam Sisi. Tapi nggak ada kapoknya. Kalau gue cabut dari keluarga lu, bukannya malah bikin lo kecewa. Terus gimana gue kasih bokap lo, anak cowok yang pinter? Ya udah, lo pasti bakal kecewa. Soalnya, bokap gue emang nggak bisa punya anak yang normal. Lo lagi ngapain? Maaf ya, semua salah gue. Gue lahirin anak bodoh buat keluarga lu. Makanya Xiao salah paham. Gue nggak bisa punya anak normal. Tapi dia berkali-kali, Kudekayo, nggak bisa punya anak normal. Gue juga cuma emosi aja. Makanya gue siram dia pakai air. Tapi tenang aja, kali ini gue hamil. Pasti anaknya normal. Lo hamil? Ayah. Semua gara-gara siang-siang doa di makam Sisi. Nggak nyangka langsung hamil. Nena mungkin dia hamil. Kalau beneran hamil pun, pasti anaknya juga bodoh. Chen panggil dokter Chen ke sini. Beneran hamil apa enggak? Biar dokter cek langsung, biar ketahuan.
Kalau ada yang berani bohong soal keturunan, Keluarga lu langsung ambil tindakan. nggak bakal dikasih ampun. Bu, silakan masuk. Sulu AI. Lo kira lu dia bakal nunggu lo lahiran, baru bikin lo jadi bodoh? Bodoh banget lo, cukup rebahan di kasur ini. Lakuin pemeriksaan khusus, langsung ketahuan anak yang lo kandung. Normal APA bodoh. Lo tahu nggak, udah berapa cewek lahirkan anak bodoh di kasur ini? Lo juga nggak bakal beda. Lihat deh. Setiap anak lahir di keluarga lu, dikasih gembok umur panjang. Ada berapa gembok di sini? Itu tandanya. Keluarga lu udah lahirin berapa anak? Dulu, gue kira Lu Yao kasih gembok ke Sisi, biar dia panjang umur. Ternyata itu bukan gembok umur panjang, tapi gembok kematian. Mulai sekarang, gue nggak bakal biarin anak nggak bersalah mati di sini. Dr. Chen. Mulai aja. Baik, Bu. Su Louis sebentar. Kalau dokter nemuin lo hamil anak bodoh, gue mau lihat gimana lo bisa sombong. Gimana kalau dokter Chen itu bodoh? Langsung aja lakukan di sini. Keluarga lu nggak mau simpan barang nggak berguna. Dokter Chen, kalau ada yang mau disampaikan, ngomong aja langsung. Keluarga lu kan bukan pertama kali punya anak yang bodoh. Silama, Luzong. Selamat, Nyonya tua. Anak di kandungan Nyonya semuanya normal. Apa lo bilang? Wah, syukurlah. Gue udah berusaha belasan tahun, tapi nggak pernah berhasil. Dr. Chen, lo yakin laporannya nggak salah kan? Luosong, tenang aja. Anaknya sehat banget, tenang aja. Gue pasti bakal kasih hadiah besar buat lo. Lo lanjut kerja dulu aja. Baik Luzong. Akhirnya keluarga lu punya harapan penerus. Semoga anaknya cowok ya. Semoga Tuhan memberkati. Jangan berdiri aja. Cepet sini duduk. Ayo, jangan bikin mama capek. Ke kamar siang-siang, ambil ginseng 1000 tahun itu. Buat tambah stamina buat Wei. Nenek, itu kan buat gue biar sehat. Kalau semua dikasih ke dia, terus gue gimana? Sekarang Wei Wei sama anaknya yang paling penting. Lo makan dikit aja, nggak apa-apa. Siang-siang, lo bakal jadi kakak nih. Nanti harus banyak ngalah sama adik. Sekalian mumpung ada kesempatan. Ubah deh sifat lo yang suka bosi itu. Iya pak, lo nggak takut dia lahirin anak bodoh lagi? Nenek, lo juga tahu, gen bokap gue itu emang bermasalah. Itu fakta kan? Ziang. Kalau gen bokap lo bermasalah, kenapa lo nggak ada masalah? Siang-siang jelas nggak ada masalah lah. Recommend. Ibu kandung datang di saat kayak gini. Kayaknya ada yang nggak beres. Dulu dokter juga udah bilang, meskipun gen Ayao bermasalah, anak belum tentu juga bermasalah. Keluarga kita, xiang. Itu buktinya yang paling jelas. Iya, gue udah bilang dari dulu. Gue anak perempuan satu-satunya yang baru. Sulwei Ai, jangan coba-coba adu domba keluarga kita. Sayang, gue nggak gitu kok. Udah cukup kalian berdua. Jangan bahas soal gue di depan gue. Gue percaya anak di kandungan Wei Wei pasti normal. Sayang, tenang aja. Anak ini pasti sehat. Parson, Dr. Chen juga udah periksa kan? Iya, kemampuan dokter Chen. Pasti nggak ada masalah. Lu Yao, lo segitu pedulinya sama anak, jadi gue bakal pakai anak buat ngatur lo. Semua milik keluarga lu, nanti bakal jadi milik anak gue. Ayao, masalah lo gue paling tahu. Jangan sampai ada orang yang manfaatin. Kalau nggak, kita udah lama cerai. Keep peringetin lo. Jangan punya pikiran jelek. Piut anak di kandungan Wei Wei. Lihat tuh lo ngomong apa. Hari ini, gue emang khusus pulang buat ketemu siang-siang. Kebetulan aja ketemu keluarga lu lagi senang. Jadi gue cuma ikut nimbrung. Semoga emang gitu pikiran. Xiang, ayo. Kita ke kamar Naonya, ini sup ginseng khusus dari Nyonya tua buat lo. Lo bener-bener anak nggak tahu diri ya. Suami lo nikahin lebih dari 20 wanita. Nggak ada yang bisa lahirin anak normal. Lo bener-bener bisa buktiin omongan lo. Tentu aja. Kenapa? Lo pengen tahu kenapa anaknya nggak bermasalah? Nyonya, gimana caranya lo bisa gitu? Lu Xiang, lo pikir gue mati-matian bertahan di sini cuma buat lahirin anak pintar? Buat bokap gue mau lo temenin Sisi.
Chen Ma, gue agak capek. Supnya gue bawa ke kamar aja ya. Su Lewei, jangan terlalu senang dulu. Xiang. Daripada buang energi buat marah sama gue. Mending lo pikirin baik-baik gimana nanti lo bersikap sama adik lo. Soalnya sekarang, lo udah bukan satu-satunya pewaris keluarga lo. Ekspresi lo itu gue suka banget. Gue yakin Sisi juga bakal suka. Siang-siang masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Adik, lo jangan terlalu serius sama anak kecil. Naonya, kenapa lo ngomong langsung kayak gitu ke siang-siang? Ha? Ular cuma nunjukin bagian lemah pas lagi terdesak. Tante, sebelumnya gue emang salah. Susu ini, anggap aja permintaan maaf dari gue. Dia kira gue bodoh, ya? Beneran mikir gue nggak tahu. Dia bakal kasih obat di dalamnya. Jangan-jangan ada obat penggugur kandungan di sini. Masa sih? Tet, mama gue udah nasehatin gue kemarin. Dulu gue emang suka bandel. Sekarang lo lagi hamilin adik gue. Nanti kita udah jadi satu keluarga. Gue cuma pengen nebus kesalahan gue dulu. Cuma mau bercanda aja sama lo. Lihat tuh lo sampai ketakutan gitu. Ya? Lo gimana? Perut gue. Kalau lo udah nggak punya anak, gue mau lihat gimana lo bisa bikin bokap gue suka sama lo. Kenapa nih? Lusan, pertunjukan udah mulai nih. Pack neck. Neck. Sepadu. Sama anak kita. Cepat panggil Dokter Chen. Sebenarnya ada apa sih? Sayang, barusan gue minum susu 3 tankyo gue. Beneran lo yang ngasih? Ziang. Lo yang kasih obat ke tante lo? Dia bohong, gue dari pagi. Cuma tidur di kamar. Chen Ma bisa jadi saksi gue. Chen Ma. Sebenarnya dia jujur nggak? Di internet, siang-siang memang lagi meditasi. Papa, dia emang mau hancurin keluarga kita. Hampir aja diusir dari keluarga lu. Xing Dui, sebenarnya lo maksudnya apa? Berani-beraninya lo hina cucu gue. Baby. Gue tahu lo nggak suka dijodohin. Tapi jangan fitnah anak. Orang pakai urusan anak. Gue nggak fitnah dia, emang bener dia yang ngasih ke gue. Dia dulu bahkan sempet ngedoain anak kita jelek. Kalau lo nggak percaya, lo bisa cek CCTV di HP gue. Nih gue tunjukin. Anak kayak lo, kalau nggak ada gue, mau lihat gimana lo bisa bikin bokap gue suka sama lo. Pack. Dengerin penjelasan gue. Lucian, apa selama ini gue terlalu memanjakan lo? Berani-beraninya lo racunin anak gue. Ya ampun, dasar anak durhaka. Berani-beraninya lo celakain pewaris keluarga lu. Lu siang, rasain tuh akibat ulah lo sendiri. Jadi lo mau pakai orang lain buat nyakitin gue. Anak yang lo kandung itu emang bener-bener bodoh. Lo mau pakai anak bodoh itu buat ngejebak gue, kan? Siang-siang, lo ngomong apa sih? Mana mungkin gue nyakitin anak gue sendiri? Dasar lo cewek murahan. Lo udah siapin jebakan dari awal buat gue. Udah cukup belum? Fakta udah jelas di depan mata. Lo masih mau ngeles? Wei. Maaf ya, tadi gue salah paham sama lo. Tenang aja, gue pasti bela lo kok. Lo fokus aja buat sehatin badan dulu. Ayang, gue bener-bener pengen ngasih lo anak laki-laki yang pintar. Tenang aja, kita masih punya banyak kesempatan. Cepetan. Nyonyanya. Dokter Chen, ayo kita lihat dulu.
Paklu, Nyonya. Anak kecil sama ibunya selamat dan sehat, dan kali ini istrinya hamil anak kembar. Nggak mungkin. Docteur Shen, Barusan Wei Wei ngeluh perutnya sakit, bahkan keluar darah. Lo yakin ibu sama anaknya sehat? Tenang aja, Nyonyanya. Istrinya memang hamil anak kembar. Jadi gerakan bayinya lebih besar dari biasanya. Itu normal kok. Darayong Keluar Garagara-Jatu. Untungnya ibu sama anaknya selamat. Cuma luka kecil. Nggak masalah kok. Bukan cuma ibu sama anaknya selamat, tapi juga anak kembar. Wei Wei. Lo benar-benar pembawa hoki buat keluarga lu. Hahaha, syukur banget. Semoga Tuhan selalu melindungi. Wei Wei, kali ini. Lo bener-bener bantu keluarga lu banget. Mulai sekarang, lo jadi menantu kesayangan gue. Biar Lu Yao ngerasa kehilangan dulu, baru kasih kejutan yang lebih besar. Biar dia makin sayang sama gue. Lu Xiang. Gue bakal bikin lo lihat sendiri. Rasa sayang keluarga lu ke lo bakal perlahan-lahan hilang. Padahal dia udah minum obat penggugur kandungan. Kok bisa nggak kenapa-kenapa ya? Nona besar. Ini obat penguat kandungan kok. Mana mungkin? Obatnya jelas gue lihat sendiri pas diproduksi. Masukin aja ini ke dalamnya. Nona, ini nggak bisa dong. Kalau lo nggak ngikutin omongan gue, kerjaan lo di keluarga lu selesai sampai sini. Lo harus tahu, siapa yang bakal jadi pemimpin keluarga lu ke depannya. Chen MA, sekarang, kita udah satu tim ya. Nanti ngomongnya gimana, nggak perlu gue ajarin lagi kan? Dasar cewek murahan. Berani-beraninya ngancem gue pakai anak. Gue bakal bikin lo seumur hidup. Nggak bisa punya anak. Longkiana tingge. Nona besar, lo kasih gue 10 nyawa lagi pun, gue nggak berani nyakitin anak kecil di perut Nyonya. Makanya, gue diam-diam ganti susu yang mau lo kasih buat dia. Jadi lemon yang dia minta. APA. Lo keren banget. Nanti ambil hadiah ke bagian keuangan, ya. Sayang. Ternyata anak kita hampir aja mati sia-sia. Jadi lo yang nyuruh Chen Emma? Siang-siang, lo gagal nyakitin anak gue, masih mau fitnah gue lagi. Untung aja anaknya selamat. Tahu nggak, lo hampir bikin masalah gede banget. Su Lewei, dasar cewek murahan. Gue bakal lawan lo. Lu Xiang. Lo bener-bener keterlaluan. Lo berani-beraninya racunin penerus keluarga lu. Sini, orang. Usir dia dari keluarga lu. Hack. Gue takut dia ngancem gue. Karena dia ngancem gue, makanya gue takut dia lahirin anak. Gue mohon jangan, usir gue dari keluarga lu ya. Nenek, tolong bantuin gue, Nek. Udah cukup. Untung aja nggak sampai jadi masalah besar. Biar siang-siang kapok aja udah cukup. Mulai hari ini, tanpa izin gue, lo nggak boleh keluar kamar sama sekali. Bawa pergi. Nenek. Lu Xiang, lo sebentar lagi bakal dibuang dari keluarga lu. Lo nggak punya nyali buat lawan siang-siang. Ngomong aja, sebenarnya gimana sih? Itu Nyonya. Apa? Gue tahu kok. Lo masukin obat ke susu ini. Tapi tenang aja. Gue nggak bakal laporin lo. Gue tahu kumadut keluarga lu yang bisa nutup biaya pengobatan anak lo. Tapi lo juga tahu kan, keluarga lu segitu pentingnya sama anak yang gue kandung ini. Kalau sampai ada apa-apa, yang pertama kali disalahin bukan gue, bukan dia. Tapi lo. Lu Xiang gak bakal peduli sama nasib lo. Tapi gue beda. Gue bisa pasti, kalau sampai ada masalah, lo gak bakal kena imbas. Gue juga bakal bantu lo bersihin masalah sama Lu Xiang. Pilihan ada di tangan lo. Kalau lo pilih dia, kejadian hari ini bisa gue anggap gak pernah terjadi. Tentu aja susu panasnya nggak bakal gue minum. Tapi kalau lo pilih gue,
pakai gelas ini. Dan bareng gue jatuhin Luo Xiang. Su Lewei emang gak gampang dihadapi. Keluarga ini emang gak ada yang bikin tenang. Lo awasin dia baik-baik. Shinma Su Lewei. Kalian berdua dasar cewek murahan. Nanti kalau gue udah keluar, gue nggak bakal tinggal diam sama kalian. Chen Ma, kalau lo pilih berdiri di pihak gue nggak bakal biarin dia nyakitin lo. Nanti ikutin aja omongan gue jamin. Dia nggak bakal ganggu lo lagi. Ah. Jangan seneng dulu, Su Lewei, gue kasih tahu ya, kalau gue udah keluar, gue pasti bakal usir lo dari keluarga lo. Lo cuma dikurung doa, bukan mati. Mau bikin gue seneng masih jauh banget. TAPI Lu Xiang. Kalau kemampuan lo cuma segitu doang, gue bener-bener kecewa sama lo. Gue suka banget sama kamar lo. Mulai sekarang anggap aja itu peninggalan Sisi. Kamar, ya. Ah. Kakak, gue dipaksa kok. Soalnya anak yang normal itu siapa yang lahirin? Perhatian papa pasti jatuh ke siapa yang punya anak normal. Kalau lo bisa suruh nyokap lo buat keluarga lo, lahirin satu anak normal lagi. Kakak, perhatian buat lo pasti makin banyak dari sebelumnya. Lumayan lo masih punya hati nurani. Nggak cuma dia, Su Lewei bisa lahirin anak buat bokap gue. Gue juga mau nyokap gue lahirin satu anak lagi buat bokap gue. Nadia Sai Su Lewei. Cuma bisa diusir dari keluarga lu. Keluar sana, Gimana, Chen Ma? Abis ini dia nggak bakal ganggu lo lagi kan? Bu, kenapa sih lo rela ambil risiko demi gue? Kalau kakak, beneran suruh bugu. Lahirin anak lagi buat papa. Terus lo gimana? Chen Ma, itu bukan ambil risiko. Itu namanya jebakan. Serangan terang-terangan Lu Jiang gampang dihindari, tapi serangan diam-diam Gusue susah ditebak. Gue mau mereka jalan di rencana yang udah gue susun. Bu Gutuh nggak gampang dilawan. Kalau mau kalahin ular, harus tepat di titik lemahnya. Rumput baru harus dicabut sampai akarnya. Gue tahu. Tenang aja. Xiang, cepetan minta maaf sama Tante. Maaf ya Tante, kemarin gue salah. Udah nyakitin lo. Mulai sekarang gue janji bakal baik-baik sama lo. Wei. Gu Shuedenger Lu Xiang sempet nyusen lo. Dia harus datang buat minta maaf atas nama anaknya. Dia udah marahin Lu Xiang habis-habisan kok. Anaknya juga nggak apa-apa. Siang-siang itu masih kecil. Belum ngerti apa-apa. Jangan diambil hadiah. Belum ngerti apa-apa? Lu Xiang juga cuma beda beberapa tahun sama. Nggak apa-apa, duduk aja dulu. Tante, lo bener-bener lapang dada ya. Pak. Mama bilang, dia punya kabar baik buat lo. Ayang. Gue hamil. Lo bilang apa? Ayau, lo lupa ya? Waktu itu lo mabuk, nggak mau lepasin gue sama sekali. Nggak lama kemudian gue hamil, dan anaknya kembar lagi. Ayang, lo kok minum banyak banget sih? Kalau gue nggak ada yang jagain lo. Kasihan banget deh. Xiao Shui. Kita punya anak lagi yuk. Hah? Xiao Shui lo, kenapa nggak bilang dari awal sih? Gue pengen kasih kejutan buat lo. Awaya. Gue denger Wei Wei juga hamil anak kembar. Gimana hasil pemeriksaan dia? Semuanya masih normal kan? Gu Shui lahirin Lu Xiang buat Lu Yao. Anak cewek yang nggak ada masalah sama sekali. Jadi dia makin yakin kalau anak di perut Gu Shui itu pasti normal. Semua tes udah dilakuin. Anak di perut Wei Wei, normal banget. Lo sendiri gimana? Dari dulu juga, cuma lo satu-satunya cewek yang pernah lahirin anak normal buat gue. Kehamilan lo kali ini apalagi? Tapi sebelum anaknya lahir, nggak ada yang bisa dipastiin. Soalnya,
Wei Wei dulu pernah lahirin. Anak bodoh buat lo. Kalau anak kembar ini bermasalah. Nanti semua orang pasti bilang, keluarga lu isinya anak bodoh semua. Sayang. Dokter Chen tiap hari periksa gue kok, kalau ada masalah pasti udah ketahuan. Lagi pula Dokter Chen bilang, anak kembar gue ini dua-duanya cowok. Bagus banget, Wei Wei. Nanti, kalau dua anak ini cowok semua, where's in keluarga lu debajai buat mereka? Dua anak cowok, itu sih keren banget. Xiang juga. Bakalan punya adik cowok. Tunggu lo lahiran. Lo bakal lihat sendiri. Guswe, lo kena jebakan gue. Wei Wei, kita emang berjodoh ya. Sampai anak pun lahir di hari yang sama. Kak Guswe, anak lo lahir prematur. Jangan-jangan ada masalah ya? Dokter Chen gak duduk diam. Dia cariin dokter terbaik buat Wei Wei dan Xiao Sue. Anak-anak gue nggak boleh ada masalah. Tenang aja, Pak Su. Su Wei Ai, lo sebentar lagi nggak bakal bisa ketawa. Karena lo bakal diusir dari keluarga lu. Nggak perlu lo kasih tahu gue soal ini. Nanti kalau anak lahir, pasti ada yang tentuin semuanya. Gue mau lihat nanti setelah lahiran. Lo masih berani nggak sepercaya diri ini? Makasih ya. Makasih ya, istirahat yang baik. Selamat, Pak dapat 2 anak cowok dan 1 anak cewek. 1 anak cewek? Mana mungkin? Harusnya 2 pasang anak kembar. Kok bisa ada 1 anak cewek? Anak itu pas lahir langsung meninggal. Tinggal 1 anak cewek. Anak cewek itu ada masalah di otak. Kayaknya dia bodoh. Terus anak cowok gue? 2 anak cowok gue sehat enggak? Anak cowok sehat banget. Pas lahir aja udah bisa senyum. Bagus banget, baby. Makasih banget. Udah lahirin 2 anak cowok normal buat gue. Harusnya nggak gitu. Deh, 2 anak cowok itu kan lahir dari Guswe. Anak dari Suele itu anak bodoh. Lo ngomong apa? Ayo, gue sebelumnya belum bilang ke lo. Sebenarnya anak kembar yang gue hamilin juga cowok. Gue kasih tahu karena pengen kasih kejutan. Gusi, gue udah tahu lo pasti pakai cara begini. Lo kira gue nggak tahu apa-apa? Jiang Yan. Asal lo bisa jaga rahasia ini buat gue, tenang aja. Keuntungan pasti ada buat lo. Awaya. Kapan perkiraan lahir Sule Wei? 7 hari lagi, bagus. Jadi atur aja perkiraan lahir gue. Dai 7 hari lagi juga. Nanti lo cari dulu bayi cewek yang punya cacat genetik bawaan. Terus tuker sama anak dia. Bilang aja anak dia itu anak gue. Kalau Su Wei Ai minta tes DNA gimana? Tenang aja. Xiao, orang-orang di rumah sakit ini udah gue sogok semua. Kita mau hasil apa aja, pasti bisa diatur. Hahaha. Ayo, 2 anak cowok itu gue yang lahirin. Kalau nggak percaya, lo bisa tes DNA. TAPI, harus pakai dokter pribadi keluarga lu, biar nggak ada yang main curang. Nggak bisa. Kalau lo sogok dokternya gimana? Gitu aja, biar Ayao cari dokter yang dia percaya. Sip. Kita tes DNA aja. TAPI, gue nggak bakal kasih tahu siapa dokter yang gue pilih. Gue cuma mau lihat hasil akhirnya. Dokter Chen, boleh kesini sebentar? Ambil sampel darahnya. Gue mau tes DNA. Sebelum hasil keluar. Kalian semua tunggu di sini. Boss Lu. Gue perlu ngambil sampel darah lo. Ibu gue juga perlu. Mangambil sampel darah Anda. Ya, Ayao, gue udah kasih lo seorang anak perempuan yang sehat. Siang-siang. Lo masih nggak percaya sama gue? Menurut gue, tes DNA ini nggak perlu dilakukan deh. Guswe, lo selalu cari-cari alasan. Apa lo ada sesuatu yang disembunyikan? Dokter Chen, silakan mulai. Ayao, lo harus percaya sama gue. Iya. Gue udah kasih lo 2 anak laki-laki yang sehat. Gue berani ngomong kayak gini. Kalaupun nanti hasilnya bermasalah, pasti itu ulahnya Sule Wei.
Ngaco aja lo. Gue cari dokter luar negeri kok. Vivi sehebat apapun, nggak bakal bisa sogok dokter di sana. Gu Shui, Lu Xiang. Gue bener-bener penasaran. Lihat ekspresi kalian pas hasil tes keluar. Pak Ju, hasil tes DNA anak sudah keluar. Ternyata benar, si kembar ini. Memang anak yang dilahirkan Vivi buat gue. Kenapa tadi lo bohong sama gue? Pak Lu, sebenarnya itu ibu gue yang suruh gue kayak gitu. Dia bilang suruh gue bohong. Dia mau kasih gue uang. Dia juga suruh gue nipu lo. Bilang dia melahirkan anak kembar. Padahal dia sama sekali nggak hamil. Lo diam. Dengar dulu penjelasan gue. Nggak kayak gitu kok. Papa, itu gue yang suruh mama lakukan itu. Gue nggak mau wanita lain yang lahirin adik gue, Papa. Kenapa? Gue nggak boleh jadi satu-satunya anak lo? Mama udah kebiasaan bohong. Sampai gue hampir salah paham. Vivi, gue kasih tahu kalian. Mulai hari ini, Vivi adalah nyonya keluarga lu. Pewaris gue. Juga bakal jadi kedua anak laki-laki gue. Dan nggak ada hubungan sama kalian lagi. Jangan Papa. Gue mohon sama lo. Semua salah gue. Giu, terlalu pengen lo sama mama balikan. Giu, terlalu pengen punya keluarga yang bahagia. Gue cuma pengen lo sama mama selalu bareng, Papa. Semua karena gue hilaf, gue salah. Gue mohon banget, Pak. Ayah gue ngerasa sakit banget. Lo nggak apa-apa, baby? Bagian mana yang nggak enak? Ruangan ini berisik banget. Gue pusing banget rasanya. Bisa nggak suruh mereka semua keluar? Perci. Keluar. Lo boleh aja marah. Misi balas dendam gue udah berhasil. Hampir semuanya. Ayau, Xiang-Xiang. Tapi itu anak kandung yang lo besarkan dengan penuh kasih sayang. Lo tega biarin dia menderita? Gue tahu kali ini gue salah. Tapi Xiang-Xiang masih kecil. Dia belum ngerti apa-apa. Pak, lo beneran gak mau sama gue lagi? Udah gue bilang pergi. Jangan pernah lagi muncul di depan gue. Aduh. Xiang-Xiang nggak apa-apa. Mama nggak akan pernah biarin siapapun rebut apa yang jadi milik. Siapapun yang berani rebut posisi pewaris dari lo. Mama bakal bikin dia lenyap dari dunia ini. Vivi. Lo mau gue tunggu sampai kapan lagi? Ngapain buru-buru? Nanti kalau semua harta keluarga lu udah di tangan gue bakal bawa anak kita pergi jauh sama lo. Gue udah bilang, cewek murahan itu mana mungkin bisa lahirin anak normal buat lo. Ternyata ada selingkuh di belakang. Xiao, gue berubah pikiran. Walaupun dia harus ngerasain lagi kehilangan anak, kita juga nggak bakal dapat apa-apa. Mending bikin dia jatuh terpuruk. Biar semua yang harusnya milik lo balik ke tangan lo. Hahaha. Dr. Chen, makasih udah bantu gue acting. Kalau nggak, dua anak gue itu pasti udah kena celaka. Sebagai dokter, hati gue nggak tega lihat dua anak itu disakiti di depan mata gue. Dr. Chen, tolong buatkan tes DNA antara Lu Yao dan si kembar. Nyonya besar udah pesan, tanpa izin dia, nggak boleh siapapun lakuin ini. Apalagi lo. Dr. Chen, ini soal kelangsungan keluarga lu. Kalau sampai ada masalah, lo bisa tanggung jawab? Dr. Chen, gue bisa pastikan ke lo, si kembar ini anak haram. Kalau lo ikutin omongan gue, tenang aja. Keluarga lu nggak bakal rugiin lo. Bagus banget. Kalau hasilnya udah keluar, gue bakal kasih tahu Papa. Hei, anak baik, jangan buru-buru dong. Kalau mau skandal dia bener-bener bersih. Harus dibikin heboh sekalian. Jadi, kita bakal lakuin ini di pesta ulang tahun anaknya. Biar Su Lewei bener-bener hancur nama baiknya. Pesta ulang tahun anak gue, itu adalah hari kematian kalian.
Selamat datang kembali, Nyonya. Nyonya, lihat nih, Perlatan Lengkap, patung Dewi Kesuburan. Nyonya besar tahu lo lahirin anak kembar. Dia senang banget. Semua ini khusus dia siapkan buat lo. Makasih, Ma. Vivi. Lo udah lahirin anak laki-laki sehat buat keluarga lo. Bikin keluarga lu punya penerus. Jadi nggak aneh kalau semua hadiah ini buat lo. Dulu Ma memang suka cuekin lo. Mulai sekarang lo tenang aja tinggal di keluarga lo. Jadi ibu rumah tangga utama. Semoga kalung panjang umur ini bisa jaga anak cucu keluarga lo. Tumbuh sehat dan aman. Vivi. Gue mau bikin pesta ulang tahun besar-besaran buat 2 anak laki-laki kita di depan seluruh kota. Umumin status mereka sebagai pewaris. Dengar-dengar anaknya Pak Lu itu pinter banget. Baru umur setahun udah bisa ngomong sama baca. Bener-bener anak ajaib. Gen Pak Lu emang luar biasa. Anaknya lahir dengan IQ setinggi itu. Kedepannya, Keluarga lu pasti bakal jadi yang teratas di dunia. Iya, makasih semuanya udah datang ke pesta ulang tahun anak kembar gue. Mungkin kalian juga udah denger. Gue sekarang punya sepasang anak kembar yang jenius. Itu semua karena mereka nuruni gen jenius dari gue. Jadi di sini, gue resmi ngumumin, Senua Harta Keluarga lu bakal diwarisin kedua anak cowok gue. Oh ayah, Weiwei. Gue juga pengen sisain sebagian buat siang-siang. Lo nggak keberatan kan? Udah, lo ketawa aja dulu. Entar juga lo nggak bisa ketawa lagi. Gue sebenarnya nggak keberatan sih. Soalnya siang-siang emang anak kandung lo. Tapi sekarang gue juga lagi hamil. Dokter bilang anak kembar cowok juga. 2 anak ini, lo nggak kepikiran mau sisain harta buat mereka juga? Seriusan? Weiwei? Lo udah ngasih gue 2 anak cowok, sekarang mau nambah 2 lagi. Semua ini berkat lo, yang udah nerusin garis keturunan keluarga. Kalau gitu, harta buat siang-siang gue batalin deh. Semuanya buat anak-anak cowok kita aja. Gue umumkan. Saham keluarga lu dibagi jadi 4 bagian. Buat keempat anak cowok gue. Walaupun 2 anak lagi masih ada di perut istri gue. Tapi gue udah mau siapin semuanya, biar mereka juga dapat bagian. Hak, bapak nggak pernah curiga sama Sunwei? Dia udah 2 kali berturut-turut ngasih bapak 2 anak cowok. Di dunia ini, emang ada ya yang segitu kebetulannya? Iya, mana ada cewek yang subur banget gitu. Lagian, Gue denger gen Pak Lu itu bermasalah. Kok bisa si istri mudanya lahirin anak cowok sepintar itu? Jangan-jangan anak-anak itu bukan anak. Pak, bapak udah diselingkuhin, masih aja ngurusin anak orang lain. Kalau aja gue sama mama nggak cepet-cepet tahu, bapak udah ngasih semua harta keluarga lu. Kedua anak haram itu. Dari dulu udah denger gen Pak Lu bermasalah. Mana mungkin bisa punya anak kembar itu? Ternyata ada rahasia di balik semua ini. Sulewei, dulu gue bener-bener kira, lo udah ngasih 2 anak cowok pinter ke bapak. Nggak nyangka ternyata itu anak lo sama orang lain. Kali ini lo bener-bener kelar. Semuanya, gue berani jamin. Anak-anak gue nggak ada masalah apapun. Mereka pewaris sah keluarga lu. Kalau kalian masih ragu, kapan aja bisa tes DNA. Sekarang juga gue telepon Dokter Chen. Ayo, udah deh jangan ribut lagi. Gue udah lama kok tes DNA. Buat 2 anak haram itu, semuanya. Sebentar lagi kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau gitu, keluarkan aja hasil tesnya sekarang. Dokter Cheng, tolong kirim semua hasilnya sekarang juga. Mama, gue dengar dari pembantu katanya anak-anak ada di tempat mama. Anak-anak, gue udah suruh orang buat bawa mereka cek kesehatan. Tapi lo malah ke pemakaman buat nengokin Sisi lagi. Suara yang gue denger di pemakaman, ternyata beneran. Mama, untung waktu itu, lu siang pergi ke makam Sisi. Makanya kita bisa punya 2 anak sehat ini. Gue ke makam Sisi. Buat Wakelin Keluarga, Lun Gikapin Terima kasih. Maksud lo, Sisi yang ngejaga lo, jadi lo bisa lahirin anak kembar? C'est mudah itu? Kayaknya nggak gitu deh. Mama beneran mikirnya kayak gitu. Kalau lo nggak percaya, mau tes DNA berapa kali juga, nggak masalah kok. Jangan tegang gitu. Gue tahu lo kangen sama anak-anak. Tapi lo terus sedih begini, gimana mau ngurus anak, sebelum lo lahirin anak yang ini? Anak-anak lo gue bantu jagain dulu. Mama, 2 anak itu masih kecil. Gue sebagai ibu mereka, pastinya harus ada di samping mereka, biar lebih gampang. Oke, masalah ini udah beres ya, jangan buru-buru. Gue juga demi keturunan keluarga lu.
Terus kehamilan lo yang sekarang. Dokter bilang apa? Dokter bilang semuanya normal kok. Oh, syukurlah. Udah, jangan cuma berdiri aja. Ayo kita minum. Bubur ginseng spesial kiriman Pak Li hari ini. Bagus banget buat ibu hamil. Ayo, bagus buat ibu hamil. Lo harus jaga kesehatan, MA, biar mama tenang nitipin anak-anak lo. Makasih, MA. APA, cepat panggil Dr. Chen. Nggak perlu, Dr. Chen hari ini lagi di sini kok. Nyonya. Baby. Sayang, gimana anak-anak? Baby. Dokter Chen bilang lo terlalu sedih. Lo harus istirahat yang cukup. Anak kita udah nggak ada. Kita pasti masih bisa punya lagi kok. Kok bisa gini sih? Sayang, anak gue. Mereka bahkan belum sempat lihat dunia ini. Zhao Chunhua emang bermasalah. Anak kita pasti masih bisa punya lagi kok. Fei Fei, Anna, Kang Kang Jemana? Mirka Demana? Gue mau ketemu mereka. Lucu. Harus jaga kesehatan dulu, biar punya tenaga buat ngurus anak-anak. Semakin lo mikirin, Anak-anak makin susapuli. nanti kalau lo udah sehat, bisa hamilin anak buat ayau lagi. Ayah, Wei. Sekarang lo istirahat aja dulu. Mama bakal jagain enak-enak kita. Zhao Chanhua, pakai Kangkang dan An-An buat ngancam gue. Dia mau nyakitin gue atau anak gue? Gue harus cari tahu. Gue cuma mau peluk anak-anak gue. Mirka Demana? Ini cucu kesayangan gue, mana mungkin gue tega nyakitin mereka. Sekarang, mereka lagi sama Chen MA di kamar gue. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Mereka baik-baik aja kok. Gue mau ketemu mereka. Wei, gue mau ketemu An-An. Kangkang, gue mau ketemu mereka. Biarin Wei. Sendirian sama anak-anak dulu ya. Nyonya, silakan minum obatnya. Obat ini pasti ada yang gak beres. Anak gue masih di sini. Gue harus tenang. Mood gue lagi gak bagus, gue gak mau minum obat. Lo keluar dulu aja. Chen MA, lo bengong ngapain? Chen MA, lo lagi ngapain sih? Nyonya maaf. Gara-gara gue, lo kehilangan anak lagi. Gue nggak keguguran, karena kali ini gue emang nggak hamil. Nyonya. Gue nggak hamil. Gue tahu gue minum apa. Mau dia suruh lo ngapain juga. Ikutin aja, gue udah punya rencana sendiri. Bagus banget. Nyonya. Sebenarnya, ibu tua dari dulu kasih obat ketuan. Makanya dia cuma bisa lahirin. Anak bodoh dia benci keluarga lu. Mau keluarga lu nggak punya keturunan lagi. Makanya gue disuruh kasih obat ini ke lo. Dia mau keluarga lu nggak punya keturunan lagi. APA? Gue tahu lo dijahatin. Jangan takut. Kita lawan dia bareng-bareng. Chanemo. Lo ngapain sih? Tahan dulu, gue panggil dokter. Dokter. Nyonya. Ibu tua udah baik banget sama gue. Tapi gue malah nghianatin dia. Cuma bisa nebus pakai nyawa. Cucu gue. Lo belum sempat lahir. Anak gue juga udah pergi bareng cucu gue. Gue tahu. Gimana rasanya kalau semuanya jadi dingin. Nyonya. Lo harus selamatin anak lo sendiri.
APA? Jangan gitu dong. APA? Gue udah terlalu lama di keluarga lu. Jadi tahu terlalu banyak rahasia keluarga lu. Gue capek. Sekarang, gue mau pulang ke rumah sendiri. Chen Ma. Chen Ma, jangan. Chen Ma, jangan kayak gitu. Lo mau tahu apa? Mulai aja dari sini. Selidikin. Chen Man. Chen Man, Bangun. Chen Man. Ma, suami. Tadi pas gue masuk kamar, gue langsung lihat Chen Ma udah tergeletak di lantai. Gue bener-bener takut banget jadi langsung keluar duluan. Ma, cepetan ajak orang ke sana buat lihat. Ada apa sih? Ayo cepet ikut gue lihat. Zhao Chenghua, lo pasti penasaran. Sebenarnya anak gue itu dari mana kan? Kalau gitu, gue bakal kasih tahu lo dengan jawaban yang paling lo takutin. Wei, lo nggak kaget kan? Sayang. Mama kenapa-napa. Mama pasti lebih khawatir daripada kita. Nanti anaknya biar gue aja yang urus ya. Jangan biarin mama capek lagi. Ok. Emang lo paling perhatian. Makasih ya Lu Yao. Makasih juga atas ketidaksetiaan lo. Makasih karena lo ninggalin bau parfum cewek lain di badan lo dengan jelas banget. Biar gue bisa narik nyonya tua masuk ke dalam jebakan gosip gue. Lo udah denger belum? Pacar Pak Tua di luar sana juga lagi hamil anak normal, dan katanya juga kembar cowok. Oh iya, Pak Tua udah kasih dia 3 juta, biar dia tenang dan jaga kandungan, biar anaknya lahir dengan baik. Maaf apaan? Kerjaan kayak gini aja nggak becus. Lo siapa yang masukin kerja di sini? Udah terima gaji, buruan cabut. Gue yang masukin dia. Chen Ma udah pergi. Tetap aja harus ada yang jagain lo. Lo masih mau kerja nggak sih? Buruan deh, mending lo sujud minta maaf sama nyonya tua. Maaf. Nyonya tua, gue emang nggak ngerti aturan. Gue mohon sama lo, demi anak yang gue kandung ini, anak Pak Tua, jangan usir gue. Biarin gue tetap tinggal di keluarga lu. Ya. Nyonya tua, lo ngomong apa barusan? Lo hamil anak Ayau? Naonya, tolong bantuin gue ngomong, biar gue bisa tetap tinggal di keluarga. Nyonya, lo hamil anak Ayau? Keluarga ini tetap aja marganya lu, bukan gue yang mutusin. Kalau mau minta tolong, langsung aja ke nyonya tua. Nyonya tua, gue janji nggak bakal macam-macam. Gue bakal nurut dan lahirin anak ini dengan baik. Nyonya tua, Ma. Kasihan juga dia. Dia juga pengen keluarga lu makin banyak keturunan. Kasih kelonggaran dikit lah. Udah deh. Niat lo juga baik. Wei juga cukup karena lo udah hamil anak keluarga lo. Nggak pantas juga lo tetap jadi pembantu. Mending lo siapin kamar sendiri. Fokus jaga kandungan aja. Nanti urusan lain tunggu sampai anaknya lahir. Makasih, Nyonya tua. Wei. Gue tahu lo orangnya besar hati. Tapi lo juga nggak bisa sembarangan ngasih tahu orang lain cara biar bisa hamil, kan? Cowok itu emang gampang berubah pikiran. Asal lo bisa simpen cara itu, nggak bakal ada yang bisa geser posisi lo sebagai nyonya lu. Ma, lo ngomong apa sih? Gue beneran, cuma nyekar ke makam Sisi doang kok. Nggak ada ngelakuin hal aneh-aneh. Ayau bisa punya anak normal sebanyak ini juga berkat lo, yang tiap hari doain keluarga lu. Nani keluarga lu, pasti makin rame keturunannya. Nyonya tua, lo panggil gue ke sini. Ada apa ya?
gue cuma mau nanya, Nyonya kasih tahu lo cara apa? Sampai lo bisa hamil anak ini? Nyonya tua, gue beneran gak ngapa-ngapain. Nyonya juga gak pernah kasih tahu apa-apa ke gue. Jadi maksud Elo. Anak ini emang lo hamilin sendiri? Iya, bener kok. Nyonya tua, Pak tua juga lihat sendiri gue periksa di ruangan gelap. Anak di perut gue beneran normal. Oke. Kalau gitu gue percaya anak ini normal. Minum obat ini, ya. Minum. Enggak, tolong gue. Ma, gue udah cari orang buat ngecek, dia beneran hamil anak Ayau. Dan itu kembar cowok dengan IQ tinggi. Sayang banget. Malah hilang gitu aja. Ngaco. Suami sendiri main cewek di luar, bikin orang lain hamil, terus keluarga lu mau ngurusin anak haram juga? Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya Ayau emang pengen punya anak. Lo urus satu anaknya aja. Di luar masih banyak cewek yang mau lahirin anak buat dia. Lo nggak bilang pun gue pasti bisa tahu cara apa yang lo pakai sampai obat gue nggak ngefek. Lo nggak bilang pun gue pasti bisa tahu cara apa yang lo pakai sampai obat gue nggak ngefek. Kayaknya Lu Yao udah tahu, gue bukan ibu kandungnya. Makanya dia berhenti minum obat sendiri, bikin keluarga lu makin banyak anak yang gangguin. Jadi, yang harus gue singkirin bukan anaknya. Lo lagi ngapain? Ternyata lo di rumah ya? Sini minomer. Lo mau racunin gue? Semua yang lo omongin tadi gue denger kok. Ternyata selama ini, lo mau nyakitin anak gue. Selama ini gue nggak pernah punya anak normal. Gara-gara lo terus-terusan kasih gue obat. Beberapa waktu ini gue nggak makan di rumah, dan tiap kali hamil, anaknya selalu normal. Jadi lo udah denger semuanya? Gue malah lagi mau punya anak lagi sama Ayau. Kok lo bisa ngelakuin hal kayak gini sih? Ternyata lo ya yang dari dulu, terus ngerencanain buat nyakitin gue. Diam lo, perempuan jahat. Lo sama sekali bukan ibu kandung gue. Sekarang lo masih mau nyakitin gue juga. Gue yang besarin lo, gue ini ibu kandung lo. Cepetan sini, minum air ini, cepet minum. Ada orang nggak? Nyonya tua udah nggak waras, bawa ke tempat yang semestinya. Lo ngapain sih? Lauyang, lo makan burung elang apa gimana? Nggak nyangka ya, gue ternyata kalah sama cewek kayaknya benar tuh. Chen Ma pasti udah ngasih tahu semuanya ke lo. Bener-bener kayak anjing yang nggak pernah nurut. Gara-gara lo. Kill Yarga lu. Jadi nambah banyak banget gembok umur panjang yang nggak bersalah. Padahal lo sendiri juga pernah punya anak. Kenapa ke anak orang lain? Lo tega banget sih? Ini tuh balasan buat keluarga lu. Keluarga lu punya utang sama gue. Mana dokter Chen? Cepetan, tolong cariin dokternya buat gue. Cepetan panggil nyonya kedua. Lo tahan ya, dokternya sebentar lagi datang kok. Istri gue juga lagi mau lahiran. Nggak bisa pinjem dokter satu aja? Pak Lu udah bilang, hari ini semua dokter di kota harus ke kamar Nyonya Besar. Nyonya Besar lagi lahiran anak cowok. Kalian di sini cuma hamil anak cewek. Ngapain sih lo panik? Bu, bangun, bu. Gimana anaknya? Anaknya nggak selamat. Dan nyonya kedua nggak bisa hamil lagi. Chunhua, ini anaknya Ayao dan Yinyin. Yinyin nggak berhasil bertahan. Lo kan paling dekat sama Yinyin.
Sekarang ayo gue titip ke lo buat dijaga. Gue mau lihat anak gue sendiri. Anak cewek, hilang ya udah. Lo ngoceh apaan sih ke gue? Keluarga lu yang rusak gue dan anak gue. Makanya gue mau keluarga lu nggak punya keturunan lagi. Zhao Shenghua. Keluarga lu emang salah ke lo dan anak lo. Tapi lo juga udah ngerusak berapa banyak anak orang lain? Gue kasih lu Yao minum obat dari kecil. Lo pakai cara apa sih? Sampai obat gue nggak mempan? Siapa bilang obat lo nggak mempan? Kalian satu geng ya? Dia nggak hamil kok. Gue cuma minta dia buat kerjasama biar gue bisa kasih lo pertunjukan. Lo mau gue? Teru. Anak di perut lo itu dari mana? Lo bisa anggap itu doa dari Sisi. Biar gue bisa wujudin keinginan. Balas dendam buat... Balas dendam? Lo pikir. Kalau semua cewek keluarga lu udah beres, dendam lo bisa selesai, lo tahu nggak? Siapa Yang Kazik Xiangxiang Keberanian? Suami lo sendiri. Lu Yao Xiangxiang. Andai lo anak cowok, pasti lebih enak. Sayangnya di keluarga lu ada aturan. Pewaris harus diutamakan anak cowok. Kalau nggak ada Sisi, lo jadi pewaris utama. Papa suka sama adik Sisi nggak? Anak itu cuma bikin lo susah jalan. Bikin nama papa jelek. Papa udah lama pengen dia hilang. Urusan kalian bakal gue hitung satu-satu. Kalian semua bakal kena karmanya. Gue tiap hari doa dan baca kitab. Mereka udah gue doain biar tenang. Anak lo juga udah tenang kok. Kalau lo percaya Buddha, harusnya tahu. Semua perbuatan pasti ada balasan. You bakalan bikin semua yang nyakitin anak gue bayar mahal. Cuma gitu, Sisi bisa tenang. Antar nyonya tua ke tempat yang seharusnya. Nggak ada yang bisa diandalkan. Hahaha. Nggak ada yang bisa diandalkan. Hahaha. Lo ngapain sih? Maksud lo apa sih? Sayang. Lo mau punya anak lagi nggak? Biar nanti keluarga kita rame cucu. Jelas mau dong. Emang cuma lo yang ngerti isi hati gue. Dulu lu Yao ngasih lo anak, biar bisa tetap di keluarga lu. Sekarang ngasih lo anak, biar bisa rebut keluarga lu. Sayang, sabar dong, jangan buru-buru. Dengerin gue. Gue pasti bikin lo berhasil. Ok. Gue nurut aja sama. Sayang, lihat deh siapa yang gue undang. Master Lin, lama nggak ketemu. Kok bisa sempet datang ke sini? Silai Duduk. Sayang, kita bisa punya anak kembar yang sehat. Semua berkat Master Lin. Makanya kali ini gue undang dia lagi. Gue rasa penyakit lo, dia pasti bisa sembuhin, Master Lin. Pak Cheng, sebenarnya gue udah tahu, racun di tubuh lo belum bersih. Asal lo pakai aromaterapi dari gue ini, 3 jam setiap hari, setengah tahun lo jaga diri. Jangan deket-deket sama cewek. Gue jamin penyakit lo bisa sembuh total. Master Lin, tenang aja. Gue pasti nurut sama semua saran lo. Uhuk. Lu Yao, jangan sampai lo bikin gue kecewa. Wei. Udah waktunya ya? Aromanya kok makin nyengat sih? Udah, lo matiin aja. Gue nggak nyaman banget nyium baunya. Masa? Gue sih suka baunya. Vivi. Lo ngapain sih? Cepetan berhenti. Nggak bisa berhenti. Ayah, sejak lo suruh Lu Xiang buat nyakitin Sisi, gue udah nggak bisa berhenti benci sama lo. Maksud lo apa sih? Aromanya kenapa? Lo ganti aromaterapi Master Lin? Ini kan tempat dupa dari Master Lin yang dia kasih ke lo. Namanya aja diukir di sini. Lin Chengsong. Demi dapetin anak yang normal, lo udah ngerusak banyak perempuan. Mana mungkin lo inget. Di ruang gelap itu, salah satu gembok umur panjang. Ibunya namanya Lin Cheng. Lin Chuanji. Lo kenal ibunya anak ini? Yi itu adik gue. Gue harus balas dendam buat dia. Lo tahu nggak? Kenapa gue bisa ngusir kalian semua?
karena yang mau balas dendam ke lo. Bukan cuma gue seorang. Lo nyakitin gue, lo pengen gue mati. Yang nyakitin lo bukan gue, TAPI. Orang yang ngajarin lo jadi hebat, Zhao Chunhua. Itu cuma dupa biasa kok. Cuma tubuh lo udah kecanduan obat dari dia. Gue cuma nggak mau lo sebelum mati nyakitin perempuan lain lagi. Makanya gue bikin lo jadi tenang. Dasar perempuan beracun. Nyonya. Nyonya. Gue sekarang harus manggil lo busu ya? Lo beneran mau lakuin ini? Harta keluarga lu itu gede banget lo. Mau didonasin ke yayasan gitu aja? Iya, gue udah mutusin. Semoga uang ini bisa bantu lebih banyak anak-anak berkebutuhan khusus, dapat perlakuan dan pengobatan yang adil. Dan semoga di dunia ini nggak ada lagi ibu yang kehilangan anak. Mama. Sisi hati-hati. Gimana, nggak apa-apa kan? Cepat biar mama lihat, ada yang luka nggak? Tante, kenapa? Makasih. Lele, kok kamu bisa datang ke tempat berbahaya kayak gini? Mama kan udah bilang jangan lari-larian sembarangan. Maaf ya, Bu. Kita pamit. Tante, dadah. Sisi. Kamu yang jagain adik-adik ya?